dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan Allah memisahkan terang itu dari gelap. Lalu menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Allah kemudian mengisi bumi yang kosong itu dengan segala isinya, rumput, tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon, segala jenis hewan yang melata di air dan di darat. Bahkan cakrawala yang dinamai langit itu dipenuhi dengan segala isinya. Bulan, bintang, matahari, dan segala isinya di langit. Setelah semuanya jadi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah kemudian berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki, dan diciptakannya dia perempuan. Diciptakannya mereka. Lalu Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memperkenalkan semua ciptaannya itu kepada kedua manusia itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Allah juga membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu.
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah melihat manusia itu sendiri. Kemudian Allah menjadikan penolong bagi manusia itu yang sepadan dengan dia. Lalu ia membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itulah dibangunkannya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Keduanya pun telanjang. Tetapi manusia dan istrinya itu tidak merasa malu. Adapun ular yang sangat cerdik dari segala binatang yang ada di darat, yang dijadikan Tuhan Allah, lalu berkatalah ular itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya bukan. Lalu sahut perempuan itu, buah pohon-pepohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata, sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian diambilnyalah buah dari pohon itu, karena terlihat sangat menarik. Terdengarlah bunyi langkah Allah dalam taman itu. Manusia dan istrinya itu bersembunyi di balik pohon dalam taman itu. Tetapi Allah memanggil mereka dan bertanya kepada mereka tentang semua yang telah terjadi. Dan pada akhirnya Allah mengusir mereka dari taman itu dan berfirman kepada manusia yang diberi nama Adam itu, bahwa ia akan bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Dan perempuan yang diberi nama
oleh suaminya itu akan bersusah payah pada waktu mengandung dan kesakitan pada saat melahirkan. Dan begitulah kisah penciptaan alam semesta hingga jatuhnya manusia dalam dosa. Tetapi sekalipun manusia itu jatuh dalam dosa, Allah sangat mengasihi manusia itu dan tidak menyia-nyiakan ciptaannya yang serupa dengan dia. Bahkan terbukti dari kisah penciptaan ini, manusia yang menjadi ciptaan paling mulia dari semua ciptaan. Maka patutlah kita bersyukur atas kemurahan hati Allah kepada kita yang sampai saat ini masih mengasihi kita semua dan rela memberikan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, yang lahir di tengah kita sebagai korban penebus dosa manusia, juru selamat manusia.